Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sinyal buy ya. Sinyal yang kemungkinan besok saham-saham ini akan bergerak naik, di mana dia sekarang sedang berada di posisi atau berada di area support dan sudah ada sinyal atau candle hijau atau sudah muncul pembelian ya, seperti itu. Sudah muncul buyer ya untuk menolak penurunan, istilahnya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke saham-sahamnya, untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Oke, lanjut aja. Yang pertama adalah saham KKGI. Nah, KKGI ini sendiri bisa kita lihat ya di sini. Kalau dari pola garis MA50 dan MA200 nya, saham ini sedang uptrend ya. Garis MA50 berada di atas garis MA200 dan ini bisa kita lihat area ini saya buat di sini adalah area resistance sebelumnya, di mana di sini saya tempelkan antara ujungnya ini. Di sini ekornya ini kurang pas ya sebenarnya. Nah, di sini pas ya ekornya, dan di sini juga ada resistance sebelumnya. Nah, sekarang ketika kemarin dia turun terus-menerus ya, dan saham ini ternyata sampai di area ini di harga berapa tadi ya, di harga 370, dan dia terpantul ya. Terpantul sudah muncul seperti bisa dibilang pola inverted hammer ya di sini, dengan volume hijau tapi masih kecil ya, masih di bawah garis MA20, tapi tetap ada kemungkinan saham ini akan bergerak sideways di area ini ya, dimana kalau kita lihat ini juga area resistance sebelumnya ya. Jadi setelah resistance ini di breakout di sini dengan volume yang lumayan besar ya di sini dan terus naik terus sampai ke area ini. Jadi ada kemungkinan saham ini akan bergerak seperti ini di area ini ya, seperti ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, dia akan lanjut breakout ke atas ini atau dia breakout ke bawah ya, dan turun ke bawah sini seperti itu. Nah, jadi tetap kita sekarang kita bisa pasang posisi beli ya, di sini dengan tetap memasang cut loss ya, tetap memasang pengaman apabila ternyata dia tidak sesuai dengan prediksi kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi di sini pertama sudah muncul candle konfirmasi yang menarik untuk kita masuk. Jadi misal kita masuk di harga 390, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini sebenarnya sudah lumayan lebar ya, atau kalau di bawah area ini sendiri sekitar 12,82%, tapi kalau menurut saya sekalian aja di bawah garis MA50 karena dia mendekati garis MA50 ya. Nah, jadi garis MA50 ini kan gerakannya sudah arah ke atas ya, jadi arah ke atas. Jadi semakin lama kelamaan dia akan naik ke atas ini ya, jadi semakin menipis ya. Jadi kita garis MA50 bisa juga kita jadikan acuan untuk tingkat atau titik cut loss kita. Jadi ketika dia closing di bawah garis MA50, kita bisa keluar dulu dari saham ini. Tapi kalau dia masih bergerak di atas, kita bisa tahan dulu dengan harapan kita dia bisa sampai ke area ini ya, dimana area ini adalah area rejection sebelumnya. Jadi kalau maksimal mentoknya di ekornya sebelumnya itu ada di harga 546 ya, jadi sekitar 40% dari saham KKGI ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri dia sudah mulai mantul ya di area 50 ini. Ketika dia menyentuh area 50 dan ini sudah terbentuk pantulan naik ke atas. Jadi ada kemungkinan di sini akan dia terpantul ke atas untuk saham KKGI ini. Oke, kalau kita lihat dari broker summary-nya hari ini tanggal 16 ya. Oke, dari broker summary sendiri hari ini sebenarnya ada distribusi ya, dari distribusi karena di sini sellernya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan buyernya. Tapi kalau dari transaksi asingnya sendiri net buy ya sebanyak 105,2 juta. Oke, jadi ada kemungkinan dari asing sendiri saham ini sedang diakumulasi. Oke, selanjutnya ada saham LSIP. Nah, LSIP ini sendiri juga sama ya, trennya sedang bagus. Di sini dia baru aja terbentuk golden cross, di mana garis MA50 baru aja memotong garis MA200 dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA50-nya ya. Dan di mana di sini saya hilangkan dulu areanya ini di sini adalah area support sebelumnya dan ada area resisten di sini, dan kemudian di sini juga area support ini yang di breakdown itu menjadi area resisten, dan resistennya sudah di breakout. Dan kemudian ketika kemarin dia sampai ke area ini di sini,
terbentuk pola hammer ya, udah ada pantulan sebenarnya di sini. Cuman karena kemarin jaraknya sebenarnya ini kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 karena jaraknya dari video saya sebelumnya untuk bahas L-shape ini masih dekat. Jadi masih terakhir saya buat tanggal 11. Jadi di tanggal 15 saya nggak buat video tentang L-shape ini karena masih ada ini ya. Jadi masih terlalu dekat jaraknya. Jadi saya nggak mau video saya untuk mereview dari satu apa istilahnya, dari satu saham ke saham yang sama itu berdekatan waktunya. Jadi pasti saya bilang di tanggal 11 itu pasti saya bilang kita bisa tunggu candle konfirmasi, atau kita tunggu ketika dia di area ini dan kita tunggu pantulan. Coba lihat aja kalau nggak percaya video saya di L-shape ini pasti saya ngomongnya mesti seperti itu. Tanggal 11 itu saya buat mesti di candle yang ini ya, candle hijau ini. Nah, jadi mesti saya bilang kita tunggu aja dia turun dulu atau tunggu dia breakout. Nah, dan benar dia turun dan di sini sudah ada pantulan. Oke, jadi tapi di sini kita masih bisa masuk ya. Kita belum ketinggalan. Misal kita masuk di harga 1385. Jadi cut loss kita satu tick di bawah area ini, atau coba kita lihat garis MA50-nya, atau bisa sekalian di bawah garis MA50 atau sekalian di bawah area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini dengan take profit pertama kita yang terdekat ada di sini di harga 1490, jadi sekitar 7,58%. Dan kalau area ini di breakout kita bisa ada harapan sampai ke sini ya, di harga 1560, di mana ini adalah area rejection sebelumnya, dan di sini juga ada area resisten sebelumnya dari saham L-shape ini sendiri. Oke, kalau dari broker summary-nya hari ini nah di sini ada akumulasi ya, di mana bayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan seller. Jadi orang-orang yang jualan ini dikumpulin dengan orang-orang yang ini. Jadi di sini mereka istilah tengkulak ya, mereka ngumpulin barang-barang dari orang yang jualan ini dikumpulin di sini. Dan asing juga net buy sebanyak 1,2 miliar. Jadi untuk kesimpulannya saham L-shape ini sedang diakumulasi ya, sudah mulai diakumulasi. Jadi ada kemungkinan harapan kita bisa sampai ke sini untuk resisten yang pertama di harga 1500, atau maksimalnya untuk yang terdekatnya di harga 1560 dengan persentasi 12,64% untuk saham L-shape ini. Selanjutnya ada saham LAK. Nah, LAK ini sendiri kalau dari trennya masih masih bagus ya, masih bagus. Garis MA50 berada di atas garis MA200, akan tetapi di sini candle-candle bergerak di bawah garis MA50 ya. Dan tetapi kemarin ketika di sini saya buat area di mana ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini sempat tertahan dan kemudian dia sempat juga di breakout, cuman langsung kembali turun ke bawah ya, dan sini tetap menjadi resisten lagi, dan kemudian di breakout di sini dengan volume lumayan besar, dan di sini dia retest kembali, dan kemudian dia sampai ke atas sini resisten downtrendnya ini. Ternyata dia downtrend ya, di sini resistennya resisten minor ya bisa dibilang, dan ini ternyata dia di sini turun kemarin dan sudah mantul ya di area ini dan tertahan di garis MA200 dan tertahan di area supportnya ini. Oke, jadi coba kita lihat untuk mengukur risk rewardnya. Kita misal masuk di harga 308 di harga penutupan tadi ya. Harga penutupan tadi di harga 308. Cut loss itu satu tick di bawah area ini. Di bawah area ini, dimana itu adalah di bawah area support dan di bawah garis MA200 nya juga. Jadi di situ sekitar udah lumayan besar jadi 12,34%. Akan tetapi itu akan terbayar dengan resisten yang akan kita dapat ya. Misal di sini untuk resisten awal kita berharap dia bisa sampai ke sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya di harga 360, itu sekitar 16,88%. Nah, kalau maksimal ya dia bisa sampai di sini, dimana ini adalah resisten downtrendnya ya. Di sini downtrend, di sini resisten, dari sini resisten semakin menurun, dan di sini kita akan punya kesempatan untuk dapat sekitar 31,82%. Nah, kalau dia bergerak sideways di area ini, maksimalnya kita bisa dapat di sini sekitar 50% ya. Jadi dia di sini ya, dalam kotak ini dia bergerak seperti ini. Nah, jadi kalau ini ternyata dia bergerak ke atas ini, jadi kita ada kemungkinan sekitar dapat maksimal di dalam area ini sekitar 49,35% ya. Dengan catatan saham ini sendiri trennya sedang bagus ya, dari garis MA50 dan M200 nya masih bullish ya, masih bullish. Dan ada kemungkinan dia bergerak sampai ke sini karena dia dalam area ini, bisa jadi dia bergerak sideways dan sampai ke area ini kalau kita beruntung ya. Oke, jadi untuk saham ini terus saya mau lihat
broker summary-nya. Oke, kita lihat hari ini, dan ini kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi ya, dan asing juga distribusi tadi. Tapi kenapa kok ini hijau ya? Berarti kalau sebenarnya kalau ini dari hitung kasarannya, mesti kalau dari domestiknya sendiri pasti ini lebih banyak bayarnya ya kalau dihitung-hitung. Coba kita lihat aja. Nah, di sini YP 413.000 lot dan YU 5.000. Terus di sini juga oke, nanti bisa dihitung manual ya untuk broker summary-nya sendiri. Tapi kalau dari kasarannya ini bisa dibilang masih distribusi. Tapi kalau dari sini sendiri sudah terbentuk candle hijau dengan pola seperti inverted hammer, tapi walaupun volumenya masih kecil ya untuk transaksi hari ini. Jadi cuman segini ya, masih di bawah garis MA 50. MA 20-nya. Tapi kita tetap masih ada harapan di sini dengan tetap kita membatasi cut loss kita ketika dia bergerak di bawah garis MA 200-nya dan bergerak di bawah area ini, kita bisa keluar dulu. Oke. Selanjutnya ada saham MPMX. Nah, saham MPMX ini kemarin dia sudah breakout ya, sudah breakout dari resistance trend dan downtrendnya ini. Kalau kita lihat dari trennya sendiri, oke, trennya masih bullish ya. Garis MA 50 masih berada jauh di atas garis MA 200, dan kabar baiknya candle-candle sekarang sudah berada di atas garis MA 50-nya, dan sekarang dia sudah ada pantulan seperti ini ketika dia breakout, dan dia sudah retest di sini di area ini, dan sekarang sudah mantul ya istilahnya. Oke, coba kita pasang posisi beli di sini di harga 1115 dengan cut loss kita misal, coba kita lihat. Nah, di sini bisa di bawah area ini. Di bawah area ini adalah area resistance sebelumnya yang di breakout, atau di bawah garis MA 50-nya sekalian, atau maksimalnya bisa di bawah sini. Di bawah sini dimana ini adalah support uptrendnya, support uptrend mayornya ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini support, di sini ada pantulan support, dan ada kemungkinan dia akan juga mantul di area ini ketika tembus ke area ini. Jadi itu maksimalnya cut loss kita ya di garis ini, atau maksimalnya mentoknya lagi kalau emang mau maksimal banget di sini di bawah garis MA 200-nya. Jadi kalau emang dia ngejebol juga garis MA 200, kemungkinan dia akan bergerak lanjut downtrend. Oke, tapi kalau menurut saya di bawah garis MA 50 ini aja sudah cukup ya. Oke. Jadi misal kita masuk di harga penutupan hari ini di harga 1115 di hari ini tanggal 16 ya. Tanggal 16 Maret, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini di harga 1250 sekitar 12,11%, karena dia baru aja breakout. Di sini adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten sebelumnya, dan di sini ada area resisten di breakout dan sempat menjadi resisten kembali ya, dan tetap di breakout lagi. Oke, coba kita lihat untuk broker summary-nya tadi MPMX ya. Nah, MPMX ini sendiri kalau dari domestik ada distribusi ya di sini. Ada distribusi karena sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan bayarnya kalau dari kasarannya ya. Tapi kalau dari asingnya sendiri net buy sebanyak 3 miliar. Jadi ada kemungkinan saham ini sudah mulai diakumulasi lagi. Jadi tetap kalau kita masuk, kita juga tetap harus membatasi, tahu di mana tingkat cut loss kita harus tahu batasan di mana kita masih mentoleransi apabila dia turunnya. Oke, jadi sekian aja itu untuk MPMX ya. Selanjutnya ada saham PANR. Nah, PANR ini sendiri sama seperti saham MPMX tadi, dia baru aja breakout dari resisten downtrendnya ini. Dan kemudian kalau dari trennya sendiri dia masih uptrend ya, garis MA 50 masih berada jauh di atas garis MA 200-nya. Dan candle-candle juga sudah berada di atas garis MA 200, dan kemarin dia sudah breakout di area sini dan sekarang sudah retest, dan kemudian sudah ada pantulan di sini dengan volume juga hampir menyentuh garis MA 20-nya. Oke, jadi kita bisa masuk di area ini, misal harga di 288 kita masuk, dan cut loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini aja, atau di bawah garis MA 50-nya sekalian juga nggak masalah kalau kalian masih mentoleransi ya. Kalau di bawah garis MA 50-nya sekitar 11,81%. Dan resisten yang kita harapkan pertama kali ada di sini di 310, dan maksimalnya untuk terdekatnya ada di sini di harga 330, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Dan kalau ini berhasil di breakout juga, kita bisa ada kemungkinan dapat maksimal sampai ke resisten yang ini.
di harga 442, di mana itu adalah rejection sebelumnya ya di sini di area ini. Jadi sekitar 53,47% untuk saham PANR ini. Kita lihat dari broker summary-nya. Nah, di sini ada akumulasi ya, jelas akumulasi di sini. Bayarnya sedikit dan sellernya ada banyak, dan dari asing sendiri mereka net buy hari ini sebanyak 679,8 juta transaksinya. Oke, selanjutnya ada saham Piwon. Oke, kita break sebentar ya. Oke, saham Piwon ini sendiri kalau kita lihat dari trennya, dari tren garis MA50 dan MA200 nya, di sini dia masih downtrend ya, dimana di sini masih terbentuk dead cross, dan dimana garis MA50 berada di bawah garis MA200 nya. Tetapi di sini kabar baiknya, candle-candlenya sudah breakout semua ya, sudah bergerak di atas garis MA50 dan MA200 nya. Jadi ada kemungkinan dia akan garis MA50 ini akan bergerak naik dan akan memotong garis MA200 dan membentuk pola golden cross ya. Oke. Di sini juga kalau kita lihat di sini dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan di sini juga sudah breakout ya, sudah breakout di area ini dan kemudian bertahan di sini, dan kemudian di area ini juga di breakout ya, dimana area ini adalah area support sebelumnya dan area resisten sebelumnya ya, dan kemudian di sini juga sudah breakout, dan kemudian kemarin dia retest di sini. Dan hari ini sudah ada pantulan ya, istilahnya sudah ada pantulan di sini, candle konfirmasi untuk menandakan bahwa di sini buyer udah muncul loh, di sini udah ada minat beli loh. Jadi bukan seller itu sudah mulai melemah dan buyer itu sudah mulai menguat di area ini. Jadi di sini kita bisa mulai coba masuk dengan menghitung risk rewardnya. Oh, ternyata masih oke ya ketika kita masuk di harga closing kemarin, closing hari ini maksudnya di harga 496. Dengan catalyst itu 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini. Kalau maksimalnya sekalian mau di bawah sini juga masih bisa ya, di bawah garis MA50 dan MA200 nya, atau mentoknya di bawah ini, tapi ini udah kejauhan ya. Tapi kalau menurut saya di sini aja, di bawah area ini aja. Jadi kalau ternyata dia turun dari area ini, kita bisa tunggu dia di area ini lagi. Oke. Jadi kalau saya pribadi, saya di bawah area ini aja atau di harga sekitar 478 untuk cut loss-nya. Dan resisten kita yang pertama kali kita harapkan adalah kita bisa dapat di harga ini, di harga 530, di mana itu adalah rejection sebelumnya, rejection minor di sini. Ketika sampai di harga 570 dan dia bergerak turun. Tapi kalau 530 ini berhasil di breakout, dia ada kemungkinan akan sampai ke harga 560, di mana itu adalah area resisten sebelumnya ya di sini. Nah, di sini. Jadi dengan persentase 3,63% ketika kita masuk di saham Piwon ini di harga penutupan hari ini 496, kita ada maksimal dapat di 12,90% ya untuk take profitnya di harga 560. Oke, kita lihat untuk Piwon. Dari broker summary sendiri hari ini ada distribusi ya. Kalau dari domestik di sini distribusi, BK jualan banyak ya, 4,6 miliar, AK jualan 1,9 miliar, dan GW jualan 1,1 miliar. Akan tetapi dari asing sendiri sudah mulai akumulasi ya. Asing hari ini net buy banyak sekitar 2,5 miliar. Jadi saham ini sudah mulai dilirik asing ya. Asing sudah mulai masuk lagi di saham Piwon ini. Oke. Selanjutnya ada saham SMGR. Nah, SMGR ini sendiri kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya, masih downtrend parah sebenarnya, di mana garis MA50 berada jauh di bawah garis MA200-nya. Tapi di sini kalau kita lihat dia sudah istilahnya sudah breakout ya, breakout dari resisten ini, resisten trend downtrendnya ini, dan kemudian sampai di area rejection ini, dan kemudian di sini juga sempat turun, sempat jatuh di sini, dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas ini, nge-breakout area atau lower sebelumnya di sini. Dan kemarin dia retest di area ini dengan volumenya juga masih di bawah garis MA20, dan kemudian dia sudah retest di sini, sudah muncul candle konfirmasi bahwa dia bisa akan mantul ya, atau akan bergerak sideways di area ini, misal seperti ini ya di sini kemarin. Nah, jadi bisa jadi dia seperti ini. Dan selanjutnya apakah dia akan turun ke sini atau breakout ke atas sini ya. Oke, jadi di sini kita juga sudah bisa mulai pasang ancang-ancang untuk membeli saham ini, atau mau cicil beli dulu juga nggak masalah, atau mau full semuanya juga, full modal kita masukkan juga nggak apa-apa. Oke, jadi misal kita masuk
di harga penutupan hari ini di harga 6.675 dengan cut loss yang bisa kita pertimbangkan di bawah. Coba kita lihat di sini. Oh, jauh ya MA50, M200-nya. Yang pertama kita bisa timbangkan di area ini atau di bawah sini sekalian, di mana bawah area ini adalah area resisten downtrendnya. Jadi ada dua pilihan, pertama di sini atau maksimalnya di sini. Jadi di bawah resisten downtrend ini. Jadi di harga sekitar 6.125 dengan persentasinya 8,24%. Tapi kalau yang kecilnya di sini di harga 6.500 kita bisa keluar dulu sekitar 2,62%. Dengan harapan kita resisten terdekatnya pertama kali yang kita bisa dapatkan adalah di sini di harga 6.975 sekitar persentasinya 4,49%, dan terdekatnya untuk tertingginya saat ini ada di harga sini 7.450, jadi sekitar 11,61% ya. Untuk resisten tertinggi terdekatnya untuk saat ini di 11,61%. Oke. Kalau dari broker summary-nya sendiri SMGR hari ini kita lihat, nah ada distribusi ya di sini. Ada pihak RX yang distribusi jualan sebanyak 9,3 dan PD jualan 5,2 miliar dan BK juga jualan, dan asing juga distribusi ya di sini ya. Oke, tapi kok di sini candle-nya bisa hijau ya. Oke, tapi kalau dari broker summary hari ini semuanya distribusi ya. Tapi berarti kalau kita hitung untuk transaksi domestiknya nanti, kalau untuk detailnya mungkin ada selisihnya ya. Mungkin kalau dari kasaran tadi terlihat seperti distribusi, tapi mungkin kalau dihitung secara manual dengan kalkulator mesti lebih banyak bayarnya, lebih banyak pembelinya. Oke, selanjutnya kita lihat TPAG. Kok nggak ada ya? TAPG apa ya? TAPG. Oh ya. TAPG. Nah, di sini TAPG sini kalau kita lihat dari trennya sendiri dari garis MA50 dan MA200-nya di sini baru aja terbentuk golden cross ya di sini, dan dia juga sempat retest di area ini, di mana area ini adalah area support sebelumnya ya, area resisten sebelumnya, dan sempat di breakout di sini dan kemudian di breakdown lagi di sini dan kemudian di breakout lagi kembali di sini dengan volume lumayan besar dan kemudian reject di area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Dan kemudian di sini dia tertahan di area ini dan kemudian ada dua kali sebenarnya dua kali signal di sini, di mana dia harusnya sudah naik di sini di tanggal 14 Maret harusnya sudah naik, tapi ternyata belum naik juga, dan di sini juga terbentuk sinyal beli lagi ya di sini. Jadi kita misal bisa masuk di harga penutupan hari ini di harga 800 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau maksimalnya bisa di bawah area ini tapi udah kejauhan ya, atau di bawah garis MA50 dan 200-nya juga udah kejauhan. Jadi di bawah area ini aja, dengan harapan kita dia bisa sampai ke resisten ini. Jadi sekitar di harga 915 dengan persentase yang akan kemungkinan kita dapatkan sekitar 14,38%. Nah, jadi di sini bagus ya, dia baru aja terbentuk golden cross dan dia baru aja retest di sini dan sudah ada pantulan ya untuk TAPG ini. Selanjutnya kita lihat untuk broker summary-nya. Transaksi hari ini kita lihat di sini hampir sama ya untuk transaksinya, tapi untuk dari asing sendiri net sell ya hari ini jualan sebanyak 1,2 miliar. Oke, jadi tadi kalau dari domestiknya bisa kita hitung manual ya, apakah ada akumulasi atau distribusi. Cuman kalau dari formasi candlenya hari ini sudah ada pantulan ya di sini. Oke. Selanjutnya ada TINS. Nah, TINS ini sendiri sebentar ya. Oke, jadi TINS ini sendiri kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya dia masih downtrend ya, masih di mana garis MA50 berada di bawah garis MA200, dan tetapi kabar baiknya di sini candle-candle sudah mulai bergerak di atas garis MA50 dan MA200-nya ya. Di sini ketika dia breakout di sini dan kemudian dia breakout juga di sini dua kali ya, jadi sekaligus, di mana dia breakout dari resisten downtrendnya ini dan kemudian breakout juga dari garis MA200-nya. Oke, kita hilangkan dulu.
Nah sekarang kalau kita lihat dari ininya, dari polanya, sekarang dia sedang kembali retest ya, ketika dia breakout di sini dan retest di sini dan sampai ke resisten ini di harga 1930 di sini ya, ada resisten cuman kurang satu tick lagi dan kemudian kembali reject ke bawah ya. Jadi di sini dan kemudian dia sampai ke area ini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya ya, di sini support dan di sini support. Dan kemudian area ini di breakout ya di sini, dan kemudian di sini dia sudah konfirmasi, sudah mantul ya di sini. Sudah mantul di sini membentuk pola bisa dibilang inverted hammer ya, cuman ekornya kurang panjang ya kalau dibilang inverted hammer. Jadi kalau misal aja kita masuk di sini karena sudah muncul candle hijau, kita mulai cicil masuk di sini. Misal di harga 1580 di penutupan tadi ya, catalyst kita bisa satu tick di bawah area ini, di bawah area ini atau di bawah area ini sekalian, dimana ini adalah area resisten downtrendnya. Tapi kalau menurut saya di sini aja cukup ya, di sini cukup, atau malah di bawah garis MA50 dan MA200 nya. Nah di sini juga berdekatan dengan garis MA200 ya, atau bisa di bawah garis MA200 nya sekalian. Jadi bisa jadi MA200 ini menjadi supportnya ya, ketika sampai di MA200 dia akan kembali mantul ke atas. Oke, untuk resistennya kalau kita masuk di harga 1580 yang bisa kita pertimbangkan adalah pertama kali di resisten 1700 ya, dimana ini adalah resisten sebelumnya, dan kalau berhasil di breakout dia akan sampai ke resisten berikutnya juga di area ini di harga 1765, dimana itu resisten sebelumnya juga, jadi sekitar 11,71%, atau bisa maksimal di sini di harga 1930 ya di sini. Itu sekitar persentasenya 22,15% dari saham TINS ini kalau kita masuk di harga 1580, tentunya itu dengan pengawasan trailing stop yang kuat ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari broker summary-nya untuk saham TINS. Tadi ya, transaksi tadi tanggal 16 Maret kita lihat di sini masih ada distribusi ya untuk saham TINS ini sendiri. Kalau dari kasarannya di sini ada CC jualan sebanyak 6,1 miliar dan YB jualan 2 miliar ya. Di sini juga yang beli KK ada 2,4 miliar dan asing juga net sell hari ini sebanyak 1,5 miliar. Tapi kalau dari candlenya sendiri di sini malah hijau ya, dan volumenya juga hijau tapi masih kecil ya, masih di bawah garis MA20, tapi nggak apa-apa, tetap kita bisa mulai cicil masuk untuk saham TINS ini dengan pembatasan resiko kita cut loss ketika dia menembus di bawah area atau di bawah harga berapa nih, di bawah harga 1530 ya. Jadi misal di harga 1520 kita keluar dulu karena pertama di bawah area ini dan kedua di bawah garis MA200 kita bisa keluar dulu. Oke, jadi ada kemungkinan kalau masih dari broker summary tadi kita bisa lihat masih distribusi ya. Jadi ada kemungkinan ketika kita masuk di sini dia masih bergerak sideways di area ini ya. Jadi nggak langsung nendang, tapi ada juga kemungkinan ternyata besok dia langsung ada akumulasi dari asing dan domestik juga langsung akumulasi dan harga langsung dikerek naik. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Jadi ada kemungkinan dia bergerak sideways dulu atau kemudian dia langsung bergerak naik ketika kita masuk di harga, misal dapat di harga 1580. Oke. Selanjutnya ada saham TPIA. Nah, saham TPIA sendiri kalau dari trennya sendiri bisa kita lihat di sini baru saja terbentuk yang namanya golden cross ya di sini. Berarti indikasinya saham ini sudah mulai bergerak uptrend, di mana candle-candle bergerak di atas garis MA50 dan MA200-nya, dan garis MA50 berada di atas garis MA200, di mana di sini juga sempat di breakdown ya sebenarnya. Garis MA50 ini sempat di breakdown, dan di sini juga area ini di mana, ntar saya hilangkan dulu biar jelas, di mana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya ya. Di sini juga ada gap dan sempat di breakdown. Di sini saya buat aja garis seperti ini. Oke, dan kemudian dia kembali naik ke atas ya, kembali naik ke atas, dan kemudian saya buat area minor di sini. Area minor dimana ini adalah support sebelumnya dan resisten sebelumnya, dan ternyata area ini juga di breakout ya tadi ya. Jadi dengan volume yang lumayan besar, jadi kita bisa masuk misal di harga closing hari ini di harga 9550 dengan tingkat cut loss kita 1 tick di bawah area ini, atau mau maksimalnya di bawah sini
di bawah garis MA 50 atau maksimal lagi di bawah sini ya. Di bawah sini di pantulan sebelumnya. Dan resisten kita terdekatnya, untuk yang terdekatnya di harga 10.000. 10.000 jadi sekitar 4,72% atau maksimal terdekatnya di sini di harga 10.875 sekitar 13,88%. Cuman kalau dari resistennya ini sendiri, ini resistennya uptrend ya. Jadi semakin lama garis ini akan semakin meninggi ya. Jadi ada kemungkinan untuk saat ini kita dapatnya 13%, ada kemungkinan di masa yang akan datang kita akan dapat sekitar 14 malah 15% karena garis trennya sendiri, garis resistennya sendiri uptrend ya, naik ya. Nah, jadi situ dia, jadi sekitar malah sebenarnya kalau kita masuk sekarang di harga 9.550 dan kita memaksimalkan tingkat cut loss kita, itu malah bisa dibilang 1 banding 1 ya, 13,88% resisten tertinggi kita, tertinggi terdekatnya maksudnya, dan di cut lossnya 13,88% juga ketika kita memaksimalkan cut loss kita. Jadi hampir sama ya, 1 banding 1. Jadi terserah kalian mau masuk sekarang atau mau masuk sekarang dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini, atau memaksimalkan cut lossnya di sini, atau kita tunggu dia kembali retest lagi di area ini, atau retest di garis MA 50-nya. Misal di sini kita baru masuk dengan cut loss kita di sini dan take profit kita semakin melebar, atau kita tunggu dia breakout lagi dari area ini. Dari area ini dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini dengan presentasi kemungkinan dapat di resisten sekitar 8,48% ya, dimana ini adalah area rejection sebelumnya di sini. Oke. Jadi itu tadi pilihan kalian ya. Jadi kalian bisa pertimbangkan sendiri kalian mau masuk di mana, mau masuk sekarang dan tingkat cut loss kalian tinggal pilih sendiri di area-area ini, atau mau tunggu dia retest lagi kembali turun ke bawah, dan ternyata kalau dia nggak turun kita bisa tunggu dia breakout di area ini dan kita ambil dan kita tentukan lagi cut loss kita mau di mana ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk catatan sendiri, kalau trennya sendiri bagus ya untuk saham ini karena baru aja terbentuk golden cross. Selagi candle-candle masih bergerak kuat di atas garis MA 200, MA 50-nya maksud saya, jadi trennya akan tetap bagus untuk saham TPIA ini. Oke, jadi kita bisa tetap follow the trend ya. Selanjutnya kita lihat untuk broker summary-nya saham TPIA ini. Nah, di sini kalau dari transaksi domestiknya sendiri ada distribusi ya, dimana YU jualan sebanyak 18,8 miliar, MG juga jualan 11,2 miliar, dan CC juga jualan 9,6 miliar. Jadi 3 broker ini jualan lumayan besar ya. Tetapi kalau kita lihat sendiri dari transaksi asingnya net buy sebanyak 11 miliar. Jadi dari asing sendiri ada akumulasi ya, dengan harga average-nya rata-rata di harga 9.343, 9343. Berarti di bawah area ini ya, 9343, di atas area ini, dimana ini adalah area support dan resisten. Sebelumnya mereka langsung akumulasi untuk asing sendiri, dan mereka sekarang berarti posisinya sudah profit ya untuk asing dari harga rata-ratanya. Oke, jadi kita tinggal lihat aja apakah asing akan dan domestik akan sama-sama ini ya, sama-sama akumulasi sehingga ini harganya akan naik bisa sampai ke area ini, atau malah nanti ada guyur mengguyur ya dan dia kembali ke area sini. Cuman tetap tadi kita bisa menentukan pilihan kita mau masuk sekarang, atau kita tunggu dia retest lagi, atau kita tunggu dia breakout sekalian di area ini. Oke. Jadi sekian aja, itu berarti tadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 saham ya. 10 saham yang sudah istilahnya ada sinyal beli yang bisa kita sudah mulai masuk atau cicil masuk di 10 saham ini. Tentunya itu semuanya nggak langsung naik ya, jadi bisa aja nanti ada beberapa saham yang bergerak sideways terlebih dahulu tapi masih berada di atas area support. Ada yang langsung ngegas langsung naik ke area resisten, ada juga yang bahkan ada yang langsung ngejebol area supportnya, jadi malah kita harus cut loss kalau kita masuk di situ. Tentunya itu kita tetap harus barengi dengan analisis ketika open market, dimana open market kita bisa menganalisis dengan bid offer dan analisis dari dari transaksi asing. Jadi kita bisa lihat ketika open market sedang berlangsung. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kita. Selain dari technical analysis ini,
kita bisa lihat ketika open market dari bid offer dan transaksi asing. Oke, jadi itu aja ya. Semoga analisis ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli, ini saya hanya memberikan skema atau ilustrasi ya. Jadi saham ini loh, saham ini yang bisa kita lirik, bisa kita masukin ke daftar belanjaan kita. Jadi kalau kalian untung dari analisis ini ya kalian nikmati sendiri. Tapi kalau seumpama kalian beli dan ternyata kita harus cut loss atau rugi, itu juga kalian tanggung masing-masing ya. Itu bukan tanggung jawab saya. Oke, jadi sekian aja dari saya. Dan sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan ini semua gratis, saya bagian gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Dan jangan sampai ketinggalan dari analisis-analisis yang saya bagikan ke depannya. Jadi nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk dapat notifikasi terbaru dari saya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.